sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mungkinnya proyek yang nggak jelas, hanya mungkin ada yang bagi-bagi, bisa juga ada meja pingpong, ada filing kabinet, kursi, meja, sekolah, bisa seperti itu kan konyol, bisa seperti itu. Maka kita biarin aja udah. Saya juga nggak bisa menuduh kan, alotnya lama apa masukin pokir, kalau kita nggak bisa nuduh kan. Nanti juga repot nuduh gitu. Karena mereka nggak pernah berani rapat terbuka kan. Pembahasan kan saya udah tantang dulu kan. Untuk bahas secara terbuka pakai YouTube, di upload semua gitu kan susah juga kan. Ya udah kita nggak bisa nuduh lah, tapi apapun juga begitu kita lihat tidak masuk akal, kita akan blok. Lagi kalau Pak Gubernur setuju, kalau dia dengan sudin misalkan kasudin yang main misalnya kayak dulu gitu ya, yang dekatin sama kepala dinas, toh nanti kita mau ganti, Pak Gubernur mau ganti, ya kamu deal aja dulu sama orang lama kan. Terus undang-undang ASN udah keluar, kita berhak menurunkan eselon PNS. Bahkan kami berhak memecat PNS yang terbukti main. Ini ada undang-undang ASN yang baru. Bahkan kalau sampai semua boykot, kita bisa merekrut orang dari luar asal seizin presiden. Jadi kepala dinas. Dengan seleksi kan Pak? Iya. Kan dari dulu juga katanya mau ganti, tapi nggak ganti-ganti. Kan tunggu APBD selesai. Oh, berarti besok diganti dong. Tunggu APBD selesai kan tunggu Mendagri lagi. Karena dia punya lobby ke Mendagri kan repot juga kan kita. Tunggu dulu aja kan. Ya tunggu lah, belum juga seminggu 2 minggu diperiksa. Pak, itu yang di lock berarti infrastruktur segala macam udah Bisa contoh, siap ya? bisa tiba-tiba dia ada pengadaan beli handphone BlackBerry gitu loh, atau beli Samsung sampai 1000 biji, apaan untuk apa gitu kan? Baru kita lihat kan, kaget kita, kok bisa ada? Kalau dulu kan saya mesti rapat sama mereka, rapat sampai malam waktu tahun pertama kayak orang bego aja tuh, malam terus rapat, udah potong-potong tiba-tiba muncul. Nah sekarang nggak usah tinggal di situ, muncul aja dulu nggak apa-apa. Itu udah muncul udah di komputer saya, udah ada itu saya kunci aja. Kalau dulu kita kunci potong nggak ada gunanya kan? Tiba-tiba muncul dia kerjain. Nah sekarang kita potongnya di, memang mesti buat sistem tadi. Selain Bapak, siapa lagi Pak? Bapeda atau? Yang bisa lock, yang bisa lock Pak Gubernur. Yang bisa lock cuma saya sama Pak Gubernur. Oh, oke. BPKD enggak? BPKD dia bisa lock. Bapeda? Bapeda enggak, Bapeda hanya ngisi. Berarti 3 ya Pak? Ya. BPKD, DPRD nggak ada? Nggak bisa. BPKD kalau DPRD buat unlock. Nggak ada unlock. Nggak bisa unlock. Jadi unlock, Sekda apa? kalau Pak Gubernur nggak ada. Pak Gubernur lock, saya pun nggak bisa unlock. Saya lock, Pak Gubernur nggak bisa unlock. Tapi semua orang bisa tahu, oh ini yang lock ini siapa. Sehingga dia akan datang cari kita, jelasin. Alasannya, baru misalnya Bapak yang nge-lock, Bapak sendiri juga baru bisa buka gitu Iya. ya? Pak nggak takut ntar silvanya jadi banyak gitu kalau banyak proyek-proyek Apa, kayak gitu? secepatnya langsung kita perubahan. Kita udah selesai pemilu. Pak dengan puluhan ribu anggaran tapi Pak dengan puluhan ribu anggaran kan Bapak Makanya kita buka kasih semua orang lihat kan. biar ngadu ke Bapak gitu. Jadi orang ngadu kan, udah ngadu biar kita plototin satu-satu. Siapa yang belotan Pak? Saya aja jalan suruh aja nih Iqbal, siapa suruh lihat. Yang dia liatin aja. Pak, kalau kayak mekanisme kan tiap hujan jalan kena rusak, hujan rusak lagi. Ada ide nggak sih Pak misalnya mekanisme apa ya kayak pengaspalan gitu? Tiap kena hujan seret jalan gitu rombong. Kita udah punya ide dengan masukin dalam e-katalog jumlah kubik hot mix itu. Namanya kita ada pengadaan mesin misalnya apa ya kayak tabung tapi kayak termos gitu loh. Jadi kita bisa beli hot mix di perusahaan AMP hot mix, masukin ke itu ke mesin ini, ditarik mobil, ini dalam kondisi panas.
hot mic itu masih panas, makanya dia akan datang kerjain jalan. Nah, hot mic-nya dia beli, nggak perlu tender, langsung di katalog bayarnya per kubik. Kita udah lakukan seperti itu supaya cepat penambalan jalan. Kalau nggak tender mau pusing kan, ya kita kerjain, beli aja hot mic-nya. Kita juga punya AMP sebetulnya, dan mungkin kalau kita kelola AMP lebih mabok lagi, beli aja dia sama orang, asal harganya jelas, nggak usah tender. Selama ini perbaikan jalan tuh tender berarti. Tender. Jadi ini Jadi realisasi nunggu waktu kan. realisasi tahun ini itu udah rencana. Ya, kalau tender kan mesti udah dihitung, ada pemeliharaan, ada berapa, terus habis duit gimana? Nambah juga nggak bisa, mesti mulai lagi. Ya sekarang kita bisa kerjain sendiri semua. Tahun ini udah bisa mulai. Udah bisa. Masalah alat berat kan udah pada beli katalog semua sekarang. Itu yang PU itu sekarang alat berat yang kita beli baru itu kita bisa monitor dari langsung di sini dia kerja di mana, ada GPS-nya, posisi dia kerja apa enggak, pakai minyak berapa jam, semua bisa dikontrol dengan ya iPad aja. Soalnya kan kayaknya aspal gitu tiap tahun misalnya kena hujan dia kenang air gitu lagi. Itu memang kalau aspal kalau tergenang terus kita ganti beton. Di katalog juga itu. Beton. Ada titik-titik tertentu mah yang dibetonin gitu. Pak, yang masalah petugas Transjakarta yang pelecehan seksual, udah dengar belum? Ada 4 petugas Transjakarta di Harmoni melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan yang pingsan. Yang pingsan. Nah itu hukum Sama versi Pak apa petugas, gimana Pak, tuh ya? pelakunya, Pak. Pelakunya petugas Pak, petugas Transjakarta. Enggak, dia pingsan apa mau pertolongan pertama? Di pertolongan pertama dibawa ke Jadi dia pingsan dibawa Asma, Pak. keluar karena asma kan. Setengah sadar gitu dibawa ke ruang genset sama petugas ini. Kemudian teman-temannya ikut. Kenapa bawa ke ruang genset? Abis dari situ dia baru teriak minta tolong, baru polisi datang gitu. Kita kasih sanksi aja kalau polisi datang kita bukti, kasih tuntut. Tapi ada mekanisme untuk itu nggak sih Pak? Evaluasi pekerjaan. Kita lagi mau udah pecat banyak kok dari kepala UPT ini. Kita 6.000 pegawai di Transjakarta. Kebanyakan pegawai gitu banyak. Ngapain kayak orang gitu banyak, nggak tahu di mana posisinya. Kenapa nggak boleh CCTV kontrol gitu loh, kontrol bus. Tadi baru evaluasi dari siang sambil makan sama kepala UPT. jadi ngeri kan ngeri kelihatannya kayak Coba kamu BBM itu, si BBM nya Pak putar-putar. Belum lihat. Oh nggak usah beritanya, kamu tanya masih putar-putar. BBM dia aja kasih tahu, dia kasih sanksi keras saya tadi gitu. Pecat aja kalau ada itu. Tinggal dipecat aja, kalau dia terbukti pecat aja. Itu memang kurangin pegawai kok di Transjakarta. Nggak efektif ya Pak berarti. Emang yang cukup berapa sih Pak? Kalau 6.000 banyaknya. Nggak tahu, kita mau masukin profesional kerja, bayar gaji orang profesional, tapi dia mulai menaik kan mau bentuk akte BUMD udah. PT Transportasi Jakarta. Itu jadi PR nggak sih Pak, bahwa pengamanan di lapangan harus lebih ekstra kalau udah jadi BUMD? Nanti kalau swasta, kalau ada sistem udah rekrut profesional pasti lebih baik. Nah kita tertarik merekrut orang perbankan. Sama seperti Jonan kereta api, orang perbankan, nggak ngerti kereta api dia sebetulnya. Jadi ada prinsip yang ngerti servis, perbankan paling bagus servisnya. Sistem paling rapi, nah kita pengen rekrut orang bank. Dan untuk operasional mungkin kita mau rekrut orang kereta api. Nah ini servis-servis semua pun kita nggak mau punya sendiri, langsung ikat kontrak dengan pabrikan. Ya busnya siapa? Langsung ATPM pakai e-katalog servis semua. Pak, jadi masalah juga soalnya di Harmoni itu kan setiap sore itu pasti ada penumpang yang pingsan Pak, tapi petugas kesehatan itu tidak pernah ada Pak. Petugas kesehatan. Iya, di Harmoni itu setiap sore itu pasti ada yang Ada pingsan. kepenuhan. Dan itu sentral Pak, Harmoni itu. Orang gede. Mungkin itu ya, saya pikir ya mesti taruh orang piket ya kesehatannya. Mesti ngomongin kan di Harmoni itu. Makanya sekarang kita lagi rekayasa, banyak bus itu tembak langsung tidak berhenti di Harmoni. Ya kita udah lihat dari timur barat ini penumpang banyak, jadi tujuan mau ke utara, ke selatan. Makanya sekarang kita luncurkan kemarin itu langsung bypass. Dan kita selalu kan dari Merdeka ini ke Kota Tua, kalau sore kan kosong tuh. Nah sini yang penuh. Nah itu ada penumpang yang sebetulnya tuh dari timur barat ini nih, mau tembak langsung. Kayak PGC, mau langsung kan Ancol, itu yang kita lagi mau
Mungkin kasih tahu Pak, itu putar-putar. Bilang kalau tiap sore ada yang pingsan di Harmoni itu ya harus ada tenaga medis. Oh, untuk fasilitas umumnya sendiri Pak, kayak toilet kan nggak sampai sekarang nggak ada, sedangkan penumpang tuh selalu banyak Pak. Harmoni itu nggak ada toilet? Nggak ada. Kita harus kalau misalnya pakai. Sampai sekarang nggak ada toilet? Harmoni nggak ada. Untuk pesan yang lain juga nggak ada. Di kali bawahnya itu. Semuanya kali. Sekali itu. Oh, iya, saya mesti ngomong juga tuh ke bawah. Ini masih BUMD lah, kita pengen lebih profesional di BUMD sih. Ini BUMD mesti tim yang sangat kuat dari orang perbankan tadi sama kereta api. Berarti nanti kalau udah BUMD itu akan ada evaluasi menyeluruh nggak Pak dari Itu Sabtu langsung di Transjakarta? iya, kita evaluasi. Termasuk kita lagi pikirkan mau menyerahkan kepada mereka nggak JPO, halte, terminal. Nah, terus bus-bus sedang apa dihibah pada mereka. Kalau nggak, bus sedang kasih gratis masuk Transjakarta. APTB masuk gratis, Kopami Kopaja gratis, Metro Mini masuk gratis, kereta masuk gratis. Lama-lama Transjakarta dapat duit dari mana? Nah, kita bisa dapat dari yang ujungnya itu, dari yang bus sedang sama terminal, apa propertinya gimana gitu. Pak, kan dulu yang pas PPD itu kan rencananya akan ada apa, akan memanage secara keseluruhan. Nah, Oh iya, Gila. lupa. Lupa lu nggak percaya kan dia. Ditaruh pas itu pas. Makanya ditaruh depan bapak lagi. Sakti tidak bertanggung jawab percayain barang orang. Pak, PPD itu kan rencananya akan memanage bus secara keseluruhan gitu. So, ini Transjakarta akan seperti itu atau hanya memanage Transjakarta aja? Transjakarta dan bus-bus pengumuman feeder. Sedangkan yang kayak Kopaja Metro Mini tetap swasta. Tetap. Dan dia tetap kita subsidi begitu dia turunkan penumpang di Transjakarta udah gratis. Karena mereka sekarang kita udah kasih kesempatan setahun nggak bisa nambah banyak juga kan. Dengan orang Jakarta kan nggak bisa nunggu. Nah, apalagi kita hitung 2014 ini akan terjadi kemacetan yang total. Ya, harus ada satu tindakan yang ekstrim. Pak Gubernur bilang begitu, masih ada satu tindakan yang ekstrim. Jadi kalau bus tingkat datang, kita juga akan menyetok motor untuk daerah yang ada bus tingkat lewat yang gratis. Nah, kalau sekarang baru 5, supaya nggak kepenuhan, ya udah gratisnya hanya untuk orang-orang wisatawan yang ambil tiket gratis tadi gitu. Jadi kalau udah cukup, nggak perlu pakai tiket, langsung naik. Ya, Ida. Sedih banget lagi Pak. Katanya topik asik nggak jadi diganti Pak, saya kalah taruhan. Ketaruhannya berapa masalahnya? Handphone Pak. Kejem banget cuma gara-gara satu handphone Taufik diganti kan. Karena saya yakin dengan omongan Bapak ini. Karena saya yakin Pak Taufik nggak mungkin diganti. Oh ya. Jadi handphone apa dulu? Handphone Cina. Pak Ahok, soal relokasi pengungsi yang disiapkan, sejauh mana progresnya menyiapkan lokasi yang Kita sebetulnya di Komarudin itu, Cipinang itu harusnya total bisa 600 unit. Tapi sekarang yang siap baru hampir 400 unit. Ya kita mau pindahkan yang bisa dapat berapa, pindahkan berapa dulu. Kalau nggak juga selamanya kan. Nah terus nanti yang pusat udah setuju di yang Petruk itu loh, yang buat potong. Nanti itu kalau kita hitung kita mau bangunkan rusun di tengah-tengah situ sungai tadi. nggak maksudnya pemusatan pengungsi? Nah, pusat pengungsi tergantung. Kalau kemarin kita menjaga, mengantisipasi. Kalau memang ini tambah buruk, tidak mungkin mengatur pengungsi seperti saat ini. Karena relawan juga kecapean, TNI Polri kecapean. Tapi kalau jadi konsentrasi satu tempat, maka relawan bisa kita atur tuh Pak. Kamu minggu ini, kamu minggu depan, kamu hari ini gitu loh. TNI Polri juga bisa diatur. Misalnya contoh misalnya markas TNI AU. Kalau masuk TNI AU itu mungkin kira-kira bisa 2000-an kalau salah. Ada berapa lokasi. Nah itu langsung seperti masuk ke camp asrama tentara kan. Nanti TNI AU akan mengatur siapa yang masuk sini, keluar, makanan gimana. Ya ada bantuan-bantuan makanan pun langsung satu tempat. Tapi kalau ternyata tidak memburuk, ya sekarang ya kita biarkan aja. Jadi ini ada skenario kalau sampai
ini akan berkepanjangan seperti Filipina segala macam gitu kan, kita kan nggak mungkin Ciliwung kita beresin mau tidak mau orang-orang itu harus dikonsentrasikan di satu lokasi, di beberapa lokasi. Nah itu planning itu seperti itu. Nah jadi kalau itu dilakukan gimana? Misalkan orang nggak mau pergi gitu kan, nah kita standarnya sederhana aja. Kalau kamu nggak mau ikut, kamu nggak ada lagi bantuan makanan. Mau tidak mau seperti itu, karena kalau mau terkocar-kacir, siapa yang tahan kalau sebulan, 2 bulan, atau sampai April misalnya, akan terus-menerus seperti begini. Relawan mana? Pingsan semua juga, akhirnya polisi tentara juga capek. Jadi kalau di dalam markas ketahuan yang keluar masuk. Itu cara menyeleksi orang yang betul-betul butuh bantuan yang tidak. Mas sekarang belum ini Pak ya, belum mulai. Belum. Kita ini kan hitung. Kita kan mulai surut nih. Nah kita lihat mulai pompa dan mulai turun, walaupun ada beberapa tempat pompa belum terpasang yang lainnya. Tapi kan seperti Gunung Sari pengen terendam dikit, karena kita lepas. Kita nggak berani resiko sekarang. Siaga 3 pun Manggarai udah kita buka sekarang. Karena melihat kondisi Ratu Hari yang belum selesai. Kalau kemarin kan kita putusin kan di siaga 1 tahun lalu, jebol. Nah waktu awal banjir kemarin kita siaga 2, saya suruh buka. Tadi pagi saya rapat, tadi siang lah rapat dengan ke Pak PU, kita udah putuskan siaga 3 pun buka aja air gitu. Nah itu yang menyebabkan ada beberapa genangan lah di Gunung Sahari, karena tangki kan kita mulai kosongin. Nah peluit yang jadi korban ini, mau nggak mau peluit naik lagi. Kita alihkan ke Ciliwung Lama masuk ke peluit. Peluit tadi naik lagi nih, udah turun naik lagi. Nah peluit juga belum siap, tapi daripada latuhan harinya jebol, ya udah kita masuk ke peluit. Jadi kalau kita ngomong tanganin banjir, orang yang paling risiko itu yang tinggal di peluit sebetulnya. Karena baskomnya di situ sebetulnya. Jadi kalau semua jebol ini pasti situ. Jadi pertahanan kita itu kalau mau nyelamatin ini semua tuh mesti buat banyak waduk di pinggiran itu. Nah orang yang tinggal di pinggiran ini yang paling bahaya. Mau orang-orang aman, karena ditutupin sungai, jadi kita tutup. Pantai Indah Kapuk aman, peluit tidak aman. Karena langsung waduknya. Pak, soal bantuan ke korban banjir itu kemarin saya dari dengar soal Insert itu lambat sekali Pak menyerahkan bantuan itu, katanya harus ada prosedur apa segala macam, karena korban itu kan butuh sangat segera gitu. Itu tadi saya bilang, kenapa kita minta terkonsentrasi teman. Kalau tidak terkonsentrasi, kasihan juga kepala dinas kita. Itu yang saya ngomong, semua orang maki-maki saya. Saya ke Pak Dinas bagi-bagi semua makanan, semua orang ngambil. Nggak ada yang pakai bon terima kan barang itu, masalah gitu loh. Terus Pak Dinas tanggung jawabnya gimana? Ini statusnya belum darurat loh. Tanggap darurat. Belum tanggap darurat loh. Masih siaga darurat. Ini bahaya nih. Dia juga takut, makanya terkonsentrasi itu lebih baik tuh sebetulnya. Jadi bantuan itu semua jelas. Saya kasih selimut misalnya contoh. Saya kok diaudit, pengungsi 1.000 orang. Saya selimut kok kebagi 2.000. Dia pikir nilep. Padahal bukan nilep, maksudnya angin kenceng segala macam, mungkin selimutnya udah basah. Yang dapat juga mungkin udah buang ke lantai, atau dia ada taruh kemana. Nah itu ngitungnya gimana? Itu masalah memang. Bisa juga misalnya inspektorat atau BPKP tidak mau ketat, atau BPK tidak mau ketat. Bisa aja para oknum dinas sosial nilep. Dia bagi 1.000, dia bilang 2.000. 1.000 dia jual. Jadi nggak bisa nyalakan mereka juga akhirnya gitu. Yang sekarang yang masalah itu dari kepolisian kan kriminalitas meningkat. Kalau terkocar-kacir seperti ini, relawan tidak terkoordinir. Nggak jelas. Saya tidak, semua orang bisa keluar masuk nonton. Cuma kan itu nggak mudah Pak. Mau mulainya gimana cara untuk? Baik, kita mau mulai baru 1-2 tempat, kalau sampai ini terus. Nggak relawan yang terpencar-pencar itu untuk Kita mau dorong dia masuk, misalnya tuh di Gelora Bung Karno, atau di Cibubur. Relawan kamu mau pasang tenda, kamu pasangnya di Cibubur, udah tempat-tempatnya. Kalau di Lanut AU udah terpasang semua tendanya. Udah untuk tentara kok, bisa 1.000 lebih langsung tinggal masuk. Ada toilet, MCK, semua lengkap di sana semua. Langsung masuk, bersih lagi kan. Udah kering semua, aspal semua.
Daripada di jalan begitu masuk lagi, habis lagi. Sekarang kan begitu kan. Sekarang kalau banjir mau di mana amannya? Di jalan juga kena. Mau di jalan layang. Itu mulai diterapkan kalau statusnya udah darurat atau udah? Kalau kita lihat cuaca hujan kan 3 hari ini katanya kan akan tidak hujan nih. Kalau sistem pompa kita mulai jalan nih, walaupun nggak siap betul ya. Kalau masih terus seperti ini, ya udah, mau tidak mau. Kalau kita lihat kekuatan relawan udah makin mundur karena kecapean, ya ini buat keluarga sakit aja kan saya bilang. Kalau baru sakit ditungguin, kalau sakit bulanan tahunan, udah. Ada batas waktu sampai berapa udah lama? cuek. Seminggu atau kita sih gini, tapi itu udah sadar juga kebanyakan polisi dengan tentara udah ngomong. Pasti orang nantang ini gitu loh. Karena semua nggak mau pergi. Kalau nggak mau pergi, kita nggak ada kasih makanan. Anda mau ikut kalau dapat makan, ribut lagi orang pasti ribut kan. Nah, makanya paling nanti solusinya kita nggak kasih makanan kan namanya relawan-relawan yang masih kuat, dia akan kasih buka pos kan. Ya silakan aja, pasti kasus muara baru terulang. Sekarang orang-orang yang pindah ke Rusun Marunda, wah seneng banget. Waktu dulu saya pindah kan pada nggak mau pindah tuh. Sekarang di Rusun Marunda seneng. Kalau nggak dia kena korban lagi kan, muara baru kan. Nah sekarang sama, nanti waktu kita mau pindahin orang-orang ini pasti ada yang nolak, ada yang mau. Nah yang mau ya udah pindah, yang nggak mau ya udah kita biarin. Resiko dia udah. Jadi kita mau konsentrasi satu tempat, orang pasti marah lagi. Anda mau lakukan apa saja pasti celah orang kesempatan cari nyala lu gitu kan. Pasti orang cari-cari kayak kemarin detik.com bilang apa itu? Terus apa detik.com itu judulnya aja kacau tuh nggak? Tahu apa dia bang? Mengeluhkan warga yang numpang makan gitu loh. Padahal saya bukan ngomong begitu gitu kan. Kita ngitung. Kita ngitung tapi judulnya itu aja udah membuat orang caci maki kita kan judulnya itu kan. Padahal itu kalau dia cerita dari panjangnya kita upload ke YouTube nih. Cerita panjang itu nggak begitu maksudnya gitu loh. Yang kita maksudkan itu kan kalau kamu terkonsentrasi nggak bisa lagi orang sembarangan masuk. Sekarang kalau kamu hitung kayak gini, sama kayak pertanyaan tadi di Insas tadi kan. Kamu ngitung 700 orang makan yang ngungsi. Tiba-tiba 1.200. Nasi kamu nggak cukup. Ribut nggak orang? Ribut. Kita bukan nggak mau kasih kalian makan, saya juga ngerti gitu loh. Lapar makan, cuma masalahnya kamu mesti terhitung dong siapa. Nah kalau tidak terkonsentrasi, orang yang nggak ngungsi cuma nonton orang juga ikut makan masalahnya. Akhirnya benar-benar ngungsi nggak kebagian makanan. Saya ngomong tuh itu depan polisi, tentara semua gitu loh. Keluar beritanya beda. Soalnya Ahok bilang, wah itu kan jadi kesannya kan jadi kurang ajar gitu loh. Saya nggak pernah rasain banjir, padahal saya dari ke Jakarta dari kecil di 1 tahun sampai saya sekolah, sampai kuliah, sampai menikah, sampai S2 banjir melulu. Banjir melulu tiap tahun. Saya pertama kali tinggal Jakarta itu ya umur 1-2 tahun kan masih sering ke Kalibaru ya banjir. Kita pindah ke Pademangan pertama kali tahun 81 sekolah SMA banjir. Pademangan 2. Terus pindah ke industri 3 dalam waktu ya 2 tahun saya terus 82 saya pindah banjir. Lalu 84 mulai kuliah di Sakti. Nah rumah kami yang beli udah jadi di Muara Karang Blok 5 pindah sana banjir tiap naik Imlek tuh banjir tuh situ. Laut pasang udah. Terus 88 pada bilang di Blok 8 Muara Karang lebih tinggi katanya. Terus saya beli sana lagi pindah Blok 8. 89 pindah ke sana. Banjir. Banjir lagi masuk itu sampai tahun 2002 2007. Terus dia bilang Pantai Mutiara nggak banjir. Begitu pindah Pantai Mutiara. 2013 awal banjir. Kalau dari segi penanganannya gimana Pak? Kalau kita bisa contoh kita di Muara Karang Blok 5 ya sama Blok 8 kita patungan kan bikin tertutup kan, mana yang bocor pasang dinding makanya sekarang Muara Karang nggak banjir lagi. Kita pasang pompa, kurang pompa pasang Blok 7 bocor ngajak orang Blok 7 sama-sama dong patungan beli mesin dari sini patungan akhirnya jadi border tertutup Muara Karang. Nah udah Muara Karang nggak banjir pindah Pantai Mutiara banjir. Kenapa? Peluit.
Saya bukan tinggal di Pantai Mutiara yang di seberang lautnya, saya masih di blok yang lama. Kalau Pluit tenggelam, saya ikut tenggelam. Ya saya masih di blok yang lamanya. Nah kalau waduk Pluit ada apa-apa juga, kalau tenggelam di sini semua, rumah saya tenggelam. Tuh orang bilang pindah ke Kuningan aja supaya nggak banjir. Kamu nggak mau pindah aja banjir lagi mau pindah situ. Saya diikutin air terus. Sumber kita terang banjir. Jadi saya siapa bilang saya nggak pengalaman. Saya pernah ngungsiin anak saya pakai truk itu tahun berapa itu ya? 2002 ya Sa? Iya 2002 loh. Iya ya. Anak saya tanya itu baru 1 tahun masih bayi. Itu kita putuskan itu udah tenggelam gitu banyak. Saya pinjam truk teman saya tuh anak istri itu naik truk depan ke bandara untuk pulang ke Belitung. Betul terus kena istri saya kena demam berdarah gitu. Itu bawa bayi itu naik dalam truk. Saya bilang aku nggak ngerti banjir ngungsi seperti apa. Dulu di industri 3 dalam lebih konyol lagi. Bangun tidur kan dulu kan nggak ada spring bed ya. Kita kan masih suka tuh ranjang kayu pakai kasur. Begitu saya turun, kaget saya. Begitu saya langsung kaget, saya berdiri, ranjangnya pun bung. 2 kali kaget. Baru saya sadar tuh ya banjir ya. Baru sadar banjir. Wah udah pengalaman lah gitu. Kalau udah banjir, kalau di daerah itu namanya toilet tuh keluar semua loh. Kalau daerah-daerah Pademangan industri itu balik semua. Siapa bilang aku nggak ngerti jorok geliknya banjir itu loh. Paling ngerti ya Pak? Aduh, udah ngerti banget ya. Makanya aku bisa makan di mana aja sekarang. Udah biasa aku mau makan. Ya betul, sampai kita anak biologi tuh sama yang fosil baru sampai bekas tuh duduk samping kita makan aja udah. Tapi sudah tanggung gimana? Semua ada fosil gimana? Masa lu gak mau makan ya makan aja udah. Udah kebiasaan udah gitu kayak gitu. Saya ngerti sekali susahnya banjir itu saya ngerti sekali. Belum lagi listrik, takut listrik nyala, kestrum. Itu kadang-kadang kalau banjir itu ya bisa ada kayak strum kecil gitu loh. Itu bisa terasa itu kalau nggak matiin itu. Karena air semua kan udah jelek gitu. Aku udah kenyang. Yang nggak bakalan banjir tuh rumah saya di Belitung, saya di bukit, nggak naik. Iya, kalau itu tenggelam, nggak pasar tenggelam. Kalau dam PC itu roboh, habis pasar. Nah itu kita khawatir itu. Nah, udah tua tuh kita udah perkuat, baru bupati sudah perkuat. Kalau saya sih aman, rumahnya dia agak tinggi, pasarnya yang aman. Ya, apalagi? Pak, gitu lagi Pak mengenai ini pelaku pungli ternyata dilaporkan oknum pekerja honorer. Itu kira-kira dan kepala sekolah mengetahui bahwa pekerja honorer itu menarik pecat, harus pecat. Untuk kepala sekolahnya Pak? Kepala sekolah yang tahu juga harus kasih sanksi. Karena saya harus pecat kalau jelas gitu. Kalau saya nggak tahu kepala dinasnya sampai di mana. Kan bela kop semua, ujian kepala sekolah aja dibela-belain. Tapi kalau menurut Bapak kepala sekolahnya ikut andil Pak? Biasanya ikut, sama di kelurahan biasa tuh ikut. Kalau dia tahu dia ikut, kan ada uang dengar, uang tahu. Kalau dia nggak kebagian, pasti dia larang dong. Untung dia apa? Karena semua orang bisa lapor ke kita, katanya buktinya susah. Makanya nanti mesti tangkap, diadu ke polisi harusnya orang itu. Yang honorer itu. Ya kan dia bilang, ini kan susu tante gitu ya, sumbangan sukarela tanpa tekanan gitu. Susu tante. Singkat gitu. Jangan yang mau dulu dong. Ya porno dulu kayak itu singkat, kayak cepat gitu. Ada nih kan tiap baca nih kayaknya Pak. Klik judul aja. Mau tahu Pak. Rame besok Pak. Jadi Ahok udah kurang belajar ngomong aja di Pak. Udah ngomongnya nggak benar, sekarang ngomong porno lagi. Itu alasannya selalu gitu mereka. Jadi kan saya nggak minta. Ya, begitu. Tapi ada mekanisme nggak sih untuk mekanisme jelas. Tapi kadang-kadang masyarakat kita juga bribing. mengontrolnya gitu loh. Ngontrol lapor. Soalnya masyarakat tinggal nggak perlu kasih kan. Kan mama nggak mungkin kasih. Cuma kan kita udah berpuluh tahun tidak percaya ada pejabat jujur gitu loh.
Itu masalah kita. Sama dengan nggak untuk KJS pertama kali keluar. Banyak sekali orang nyogok dapat KJS. Kenapa? Dianggap ini semacam premi asuransi, ini bisa berobat seenaknya. Begitu kita kunci, nggak bisa ke poliklinik, nggak lewat puskesmas, langsung masuk ke IGD. Begitu dengar. Kalau nggak sekarang nggak lewat IGD, nggak boleh pakai. Dia lebih pintar, dia langsung berobatnya masuk ke IGD. Langsung kita bilang ke dokter, kalau dia masih sehat diusir aja. Oh langsung dia lapor ke semua wartawan, ditolak KJS-nya di rumah sakit ini gitu loh. Padahal saya sakit. Itu ketahuan kan, kita nggak bisa terus masuk ke puskesmas. Masih pintar juga mereka. Ngapain nggak puskesmas? Dia minta cek lab, dia minta cek laboratorium semua minta. Kok nggak ada indikasi mana boleh cek? Oh marah-marah nggak mau pelayanan. Terus kita bikin pengumuman, nggak ada indikasi nggak boleh cek lab. Langsung udah lemas kan. Makanya bisa ada berapa ratus ribu orang nggak mau ngambil lagi KJS-nya. Dulu kenapa meludak? Karena semua pikir bukan sakit, cuma pengen dapetin ini bisa manfaatin. Nah tahun ini kita sistem rayonisasi nih. Rayonisasi lagi, orang yang kaya makin ngilang. Orang kaya juga nggak mau masuk kelas 3. Nah jadi kita udah makin rapi lah. Ini bertahap makin rapi gitu. Udah nggak terlalu ribut lagi kan sekarang kan soal KJS. Ada satu dua yang ribut tuh biasa tuh yang menengah ke atas, ke orang yang itu mah enggak. Ya. Pak, ngomong soal ini yang lain Pak, tanggapan soal undang-undang dengan pemilu serentak itu menurut Bapak gimana Pak? Itu udah putus belum ya? Udah. Tapi untuk 2019. Oh gitu ya? Wah bagus dong. Bagusnya kenapa? Ya artinya kan mungkin masyarakat jadi calon presiden wakil presiden dengan partai udah akan menyebutkan menteri saya ini, menteri ini dia udah bikin koalisi duluan selain hemat duit ya. Jadi partai-partai itu nggak bisa dagang sapi lagi dong setelah pemilu baru dagang. Kalau sekarang udah langsung tentuin. Karena kalau dia mengambil siapa jadi menteri, siapa menteri pasti ada pengaruh kan. Orang akan melihat nih susunan kabinet partai ini. Kalau dia jadi presiden, kalau dia menang, kabinetnya siapa? Itu menarik itu. Siapa tahu mereka masukin kan menteri ini Ahok gitu kan. Jadi fansnya Ahok pasti akan berusaha memilih presiden dan partai ini dong. Karena kalau presiden partai ini menang, berarti Ahok pasti jadi menteri ini gitu loh. Pasti seperti itu kan. Jadi kalau dia menarik orang-orang yang disukai oleh masyarakat, itu akan menambah nilai suara dia. Ya kan, kalau kamu susun nama kabinetnya sudah maling gitu kan. Oh siapa yang mau pilih? Kalau yang jadi mah dia, itu menarik. Sehingga semua calon menteri pun yang dipilih akan ikut kampanye. Kamu kalau pilih partai ini, saya jadi menteri loh. Jadi saya punya pengikut atau follower di Twitter misalnya gitu kan. Kalau ada follower di Twitter ada 200.000, dapat tambahan 200.000. Kalau yang tertarik itu misalnya seperti itu kan. Jadi mungkin tentukan follower. Misalnya. Jadi seperti presiden e-katalog Pak dari awal. Menarik. Ya, menarik loh. Kalau presidensial threshold 0 itu gimana Pak? Pak Ahok yang presidensial threshold 0 dan ada presidensial threshold 0. Saya pikir itu sih tidak masalah ya. Sebenarnya substansinya itu bukan persoalan substansi parlemen threshold bahwa parlemen bisa lebih berkuasa. Buktinya ada seskap aja tetap parlemen masih ribut. Kenapa? Karena sekarang kan anggota parlemen kan perorangan sebetulnya. Beda dengan dulu kalau pakai nomor urut, tentu partai. Sekarang perorangan sebetulnya. Dia masing-masing orang di parlemen pun dia akan berimprovisasi, memperjuangkan secara pribadi. Nah substansi pun itu. Yang kalau mau gugat lagi ke MK, substansi itu semua pejabat, mau jadi pejabat 2019, hartanya harus dibuktiin dari mana. Itu mesti ada lagi satu orang yang iseng dilaporin ke MK. Bapak Aku waktu nggak enak, nggak usah ajuin. Jadi itu jadi persyaratannya mesti masukkan itu gitu loh. Jadi siapapun mau jadi kepala daerah, mau jadi menteri, mau jadi presiden wakil presiden harus diperiksa hartanya dari mana. Bukan cuma mendaftarkan hartanya ada berapa. Kira-kira sesuai nggak? Itu baru mulai, itu baru substansi. Tapi nanti capres cawapres jadi banyak banget kalau nggak bisa banyak juga, terbatas partai kan. Kan partai ada parliamentary threshold juga sekarang yang ikut. Nah berarti kan sesuai partai. Sesuai partai mencalonkan. Iya nggak apa-apa. Kan dia juga akan membuat koalisi. Kalau dia hitung-hitung nggak bagus, dia lebih baik gabung dulu partai kan.
Ya kalau saya menang tetap saya jadi wakil, saya jadi presiden, saya jadi menteri, akan menarik. Akan tetap ada perhitungan di antara partai. Iya, dia itu udah gabung duluan, bukan udah selesai baru cari-cari. Itu menarik. Itu kemungkinan untuk orang-orang yang muda lebih berpengharapan yang bagus-bagus gitu. Baguslah 2019 seperti itu. 19 maju dong Pak. Terbuka. Aku mana ada partai, dia siapa? Udah ada. Mana siapa ada partai? Oke, yuk. Kita juga nggak tahu 2017 akan masih terpilih atau tidak di sini benar. 2017 tidak Tahun ini terpilih. Jakarta yang nggak kepilih kenapa mau jadi presiden? Kayak itu apa kamu ya?